Contohnya middle class ke poor community atau near poor. Tidak boleh. Secara moral pemerintah bertanggung jawab. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya dari mana pemerintah dapat uang untuk pembangunan jalan, sekolah, atau bantu masyarakat saat krisis? Nah, semua itu sebenarnya diatur lewat kebijakan fiskal. Di video ini kita akan bahas cara pemerintah mengatur uang negara dan penjelasan mengenai ruang fiskal. Selamat datang di Ngomongin Bisnis. Kebijakan fiskal pada dasarnya adalah cara pemerintah dalam mengelola anggaran negara. Terdapat dua elemen utama kebijakan fiskal. Yang pertama adalah pengeluaran pemerintah, yang kedua adalah pendapatan pemerintah. Agar lebih mudah dimengerti, berikut analogi sederhana tentang kebijakan fiskal. Bayangkan dunia ekonomi seperti sebuah perjalanan di jalan raya. Rakyat adalah penumpangnya, sedangkan pengemudinya adalah pemerintah. Lalu, jika bus ini mau jalan, maka harus diinjak pedal gasnya. Pedal gas ini sama dengan pengeluaran pemerintah, yang jika diinjak, dia akan memberikan dorongan pertumbuhan pada ekonomi. Sementara, pajak adalah rem yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi jika terlalu cepat. Ketika ekonomi tumbuh terlalu cepat, maka hal itu dapat menyebabkan inflasi, yang mana harga barang dan jasa naik terlalu tinggi. Ketika inflasi terjadi, pemerintah akan menginjak remnya. Dan ini bisa dilakukan dengan menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga permintaan barang dan jasa menurun. Dengan berkurangnya permintaan, tekanan harga berkurang dan inflasi bisa lebih terkendali. Lalu, kenapa pertumbuhan ekonomi terlalu cepat menyebabkan inflasi? Jadi begini, ketika banyak uang yang beredar di masyarakat, dapat menyebabkan masyarakat belanja lebih banyak. Yang biasanya beli satu menjadi beli dua. Hal ini otomatis meningkatkan permintaan barang dan jasa. Dan ketika permintaan itu naik, maka perusahaan mulai memproduksi lebih banyak barang tersebut. Dan di sini permasalahannya, mayoritas bahan baku dari barang tersebut membutuhkan proses, seperti proses penanaman, proses panen, proses logistik, dan lainnya. Ketika permintaan produk jadi meningkat, namun bahan baku produk tersebut terbatas, maka harga bahan baku produk itu akan naik. Otomatis harga produk jadinya juga akan naik. Inilah yang menyebabkan inflasi. Ada government spending. Tolong fiskal dijaga, jangan terlalu banyak utang. Dulu sudah kita turunkan, jangan dinaikkan lagi. Selanjutnya, penjelasan tentang ruang fiskal. Ruang fiskal adalah kapasitas pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak tanpa menimbulkan masalah pada stabilitas ekonomi. Coba kita bayangkan, sebuah negara seperti seorang kepala rumah tangga. Setiap bulannya, kepala rumah tangga ini punya penghasilan. Kita sebut saja penghasilannya 10 juta rupiah. Ini adalah pendapatan negara. Dari uang yang dia terima, setiap bulannya dia harus membayar berbagai macam kebutuhan utama. Misalnya, untuk alokasi makan 3 juta rupiah per bulan. Untuk listrik 1 juta rupiah. Biaya sekolah anak, anggaplah 500 ribu rupiah. Bayar kontrakan 1,5 juta rupiah. Dengan total 6 juta rupiah ini kita sebut sebagai pengeluaran pemerintah. Selisih dari pendapatan 10 juta rupiah dikurangi dengan pengeluaran 6 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Ini yang disebut dengan ruang fiskal. Jadi ruang fiskal adalah ruang yang tersisa setelah pendapatan dikurangi oleh pengeluaran. Jadi jika ruang fiskal ini besar, negara bisa membiayai lebih banyak proyek, subsidi, atau bantuan sosial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Tetapi apa yang terjadi jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan? Kepala rumah tangga tadi terpaksa meminjam uang. Inilah yang terjadi ketika negara mengambil hutang. Saat sebuah negara berhutang, otomatis ruang fiskal akan menyempit. Karena di bulan-bulan atau tahun-tahun berikutnya, sebagian besar penghasilan harus digunakan untuk membayar kembali hutang beserta bunganya. Ini sama seperti seseorang yang harus membayar cicilan pinjaman dan uang yang bisa digunakan untuk keperluan lain menjadi lebih sedikit. Jadi semakin banyak hutang yang diambil oleh pemerintah, semakin kecil ruang fiskal yang tersisa untuk belanja lainnya. Karena sebagian besar uangnya habis untuk membayar hutang. Nah, ketika ruang fiskal semakin sempit, pemerintah mungkin harus memotong subsidi atau menghentikan program-program sosial yang membantu masyarakat. Misalnya, harga barang-barang pokok bisa naik karena subsidi dikurangi. Inilah yang disebut dengan penurunan daya beli masyarakat. Ketika subsidi bahan bakar atau pangan dikurangi, harga-harga akan naik dan ini langsung memukul kantong masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Artinya, uang yang sebelumnya bisa mereka gunakan untuk membeli banyak barang, sekarang tidak lagi cukup. Lalu solusinya seperti apa? Pemerintah perlu mengelola ruang fiskal dengan bijak. Ini berarti selain memastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan, pemerintah juga harus berhati-hati dalam mengambil hutang. Jika dikelola dengan baik, hutang bisa digunakan untuk proyek-proyek produktif yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya membangun infrastruktur atau mendukung sektor pendidikan, yang nantinya akan menambah pendapatan negara di masa depan. Dengan cara ini, ruang fiskal tetap terjaga dan daya beli masyarakat juga bisa dilindungi. Jadi, ruang fiskal adalah seberapa banyak ruang yang dimiliki oleh pemerintah setelah membayar semua pengeluarannya. Ketika hutang terlalu banyak, ruang fiskal mengecil dan dampaknya bisa dirasakan oleh kita semua dengan menurunnya daya beli. Terima kasih sudah menonton, semoga penjelasan ini membantu kalian memahami topik yang mungkin sebelumnya terasa rumit. Jika teman bisnis mau memberikan pendapat atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar ya.